Jadi ini sampean mau kata majikan wis gak butuh lagi, anaknya sudah gede. Terus Heeh. 1 bulan. Nah, terus yang sampean bingungkan surat-suratnya bagaimana, ya kan? Iya. Ya, surat-suratnya seperti apa, terus bagaimana. Terus tanya agent, katanya agent duitnya lebih, dia njaluk. Ya dia njaluk, Mbak, paling. Hmm, mungkin tapi enggak mas coba masuk teh dijaluk ya oleh dijaluk kan kita nggak mau menurut mas maksudnya. Suratnya kan ya dari majikan, wong yang majikan sampean nyuruh sampean sudah nggak lanjut, ya nggak? Iya adikku tapi belum dikasih apa-apa pokoknya nanti hari terakhir itu udah tak kasih gaji semua udah wis pulang udah kamu nggak usah ke agent gitu. Nggak usah ke agent. Aku takutnya itu nanti apa mungkin kalau majikan takutnya itu mempersulit adikku untuk kerja lagi gitu loh. Ya kan harusnya di sampean itu juga tahu, nonton konten juga. Kalau dia 40 hari menjelang visa habis, hari ke-39, ya hari Hmm. ke-35 itu dinyatakan finish. Tapi harus juga bawa surat keterangan dari majikan, surat keterangan Hmm. bahwa anak ini kerja dengan baik dan benar walaupun finish, jadi namanya surat finish, biar nanti dia kalau mau cari kerjaan Oh, lagi gampang. Dengerin saya ngomong dulu, Mbak, gantian. Bisa bisa dengerin saya ngomong nggak? jadi maaf. jadi kayak gitu, jadi dia harus minta surat release letter dari majikan, rekomendasi baik, udah gitu aja. Itu udah dia pegang, nanti dia cari majikan lagi bisa. Kalau nggak ngerti caranya, nggak tahu, ya silahkan ke rumah saya. Piye? Oke. Lah aku Rilis nulunginya. letter minta walaupun 1 tahun mintanya rilis letter gitu ya. Iya, ya harus minta. Wajib itu surat Oh, keterangan dari majikan. Finish juga gitu. Kalau perlu intermenit atau break juga ada rekod yang baik dari majikan. Kalau ada rekod yang baik kan otomatis nanti cari majikan lagi kan gampang. oh iya. Suruh min. Seandainya, Hmm. seandainya ya di interminit gitu ya mas. Terus nanti kan beberapa bulan lagi mau balik sini lagi seandainya itu interminit kan nggak masalah ya, nggak pengaruh ya. Yang penting ada suratnya, ada laporannya ke imigrasi, nggak jebudas-jebudus, Mbak. Hongkong ini ada aturannya. Bisa dipahami Oke, nggak? berarti yang ditakutin nantinya kalau yang susah itu takutnya bos nggak ngirim surat ke imigrasi gitu mas. Iya no. Mbak, Oh, timbangannya angel-angel anak adik sampean jangan rene lah enak sih. Adik soalnya sampean ibu kontel, ini adik sampean ibu kontel phone balik aku lah yo enak seminggu. sih. Enggak katek lere nyampe no tekuk ngene sampean. Bisa dipahami nggak maksud saya? Paham sih apa liburnya masalah hari biasa aku nggak ikut bareng nih. Ya suruh kesini sendiri kan yo bisa sih. Kenapa bingung sih? Wong adik sampean yo wis ngerti Hongkong. Ada nomor teleponku juga bisa ditelepon. Kalau bingung dan pusing itu suruh telepon, jangan nyuruh Mbak E. Kalau dia sendiri aja mikir dirinya sendiri aja nggak bisa, lah apa Mbak E melok ngurusi? Bisa dipahami nggak? Lah kan dia tahu paham sing wanita kok takut iki aku telepon sampean itu yang perlu. Nah terus, Mbak Duli kita sampean sing wanita kok takut nang nang iki nang mbak iki sampean takutnya kan mbak iki agent ngono. hmm. Saya kebetulan nih takut ngomong ini. Lah terus kita itu mau bantu dan nolong orang, sing ditolong aja nggak berani nemuin yang nolong, itu terus piye konsepnya Mbak E? Gampang golek ngono yang penting wis paham berarti kudu anjene kudu kirim surat laporan nang imigrasi ngono ya Mas.
Ya jelas lah, mau di interminate, mau break, kecuali finish pada tanggalnya itu. Tapi tetap harus minta surat dari majikan. Release letter namanya. Jadi itu surat rekomendasi dari majikan bahwa saya bekerja dengan baik dan benar. Saya bekerja sesuai, saya bekerja gini. Itu yang nulis majikan dan dia harus bawa. Oh, Itu kalau finish, kalau nggak finish, apalagi surat itu tuh penting untuk dapat majikan baru lagi nanti. Ada agen yang lah. peduli, dengerin saya ngomong dulu. Kalau saya belum selesai ngomong jangan dipotong ya. Jadi apa namanya? Kalau kitanya majikannya peduli, majikan itu masih ngasih kalau bagus. Tapi kalau dia nggak dikasih apa-apa, ya nggak apa-apa juga. Tapi kembali lagi, nanti ketika di majikan baru, misalnya imigrasi nyuruh majikan lama nelpon ke majikan baru karena nggak ada surat rekomendasinya. Anak ini baik apa jelek atau bagaimana kan mesti ditakok no. Imigrasi sebelum mengeluarkan visanya, kamu yakin ngambil ini majikan yang lamanya nomor teleponnya, kamu coba tanya dulu. Atau imigrasi sebelum menurunkan visanya ada bertanya-tanya ke majikan lama ini bagaimana. Tapi kalau udah ada surat itu terus dikirim ke imigrasi ya semuanya aman. Jadi harus laporan ke imigrasi gitu loh mbak. Jadi kita di Hong Kong udah selesai atau udah kita keluar, itu ada namanya release letter. Nah release letter itu harus dikirim ke imigrasi, bukan asal budus karena nggak ngerti. Teman-teman kan banyak yang nggak ngerti, terus disuruh nanya. Yang disuruh nanya kakaknya, bukan dirinya sendiri. Libur hari biasa ya tambah enak, tanya-tanyanya bisa banyak, nggak perlu ngumpul wong akeh. Terus bentuk bentuk surat release letternya juga kayak gimana ya bisa dikasih tahu, bisa dicontohi. Kalau nggak mau buka di Google, nggak mau lihat di googling di Google itu nggak mau dilihat ya tinggal nanya, tinggal datang aja. Rare itu kan kadang-kadang males, maunya cuma tanya-tanya terus tahu beres terus dia ngerti. Kan ada sesuatu yang bisa kita kasih paham di dalam kalimat ataupun telepon, ada yang harus bisa kita jelaskan untuk ketemu dulu. Nah begitu mbak E, bisa dipahami. Paham. Sam. Berarti suratnya harus ada dua ya mas, hitungan gaji sama release letter itu ya. Ya kalau hitungan gaji itu namanya bukan release letter. Kalau hitungan gaji itu las apa ya nih, surat perhitungan segala sesuatunya. Kalau kita sudah terima uangnya baru tanda tangan. Tapi kalau release letter itu pernyataan dari majikan bahwa mbaknya ini sudah selesai kontrak gitu ibaratnya, terus bekerja dengan baik, itu namanya release letter. Lah makanya nanti dilihat sebelum 40 hari menjelang finish atau sudah melewati 40 hari, misalnya kurang 35 hari, kurang 30 hari, tak jelasin lagi loh ya, tak baleni neh sampean ben ngerti. Jadi kalau kurang dari 40 hari misalnya 35 hari, 30 hari menjelang finish itu bisa dinyatakan finish tapi ada surat release letternya. Gitu. Nah, terus jangan lupa juga apa namanya cuti tahunannya sudah diambil apa belum. Dihitung. Jadi dihitung semuanya. Nah, teman-teman itu hitung-hitungan nggak ngerti, kadang-kadang nggak paham. Nah, terus duitnya kok sidik lah, nih ini kan kebalikannya, duitnya kok akeh. Terus ora usah goleki agent, nah tambah bingung nih toh. Biasanya sing takut aku duitnya kurang. Nah, iki duitnya kakean. Nah, berarti kan kakean lumayan aku oleh kopi sak gelas kan lumayan. Lumayan. Menurut itu aku loh mas, aku sing ngitung koyo intermini, tapi kan apa majikan iki tapian intermini kok kurang mesa ulan. Intermini
apa cuti tahunan transport sampai gajinya itu pas 16.000 tapi interminit kok kurang sakulan lah sing tak wedeni iku kok adikku di apa dibektis apa ya apa wediku dibektis lah paling ngapiin di ini kok ini wediku kok gak oleh non action sedangkan ngomong action dihitung kakean gak mungkin ini itu kakean ngono bingung mas tadi nih karena aku ya wis aku melok moro nang action tadi aku masuk makan yo aku Tak baleni neh ya Mbak. Kalau dari Ya. tanggal finish itu di bawah 40 hari, jadi kurang 30 hari, kurang 25 hari, kurang 30 hari itu dinyatakan finish. Tak baleni nenek sampean gak ngerti, oke? Jadi ojo bayangan interminate. Kalau dia keluarnya dari tanggal finish itu 45 hari, 43 hari itu baru interminate. Bisa dipahami nggak kalimat saya? Jadi ojo nggak perasaan. Nah, enak ilmu nih. Halo? Halo, adikku sih setahun mas. Orang ini. Oh ya berarti interminate no. Sopo mah ngomong sing ngomong finish kurang 1 bulan. Sampai ini ngomong. Adikku sih setahun. Sampai ngomong RP finish kok. Ya interminate. Jelas interminate itu. Oh, berarti kudu njauh surat interminate. Iya no. Hitung-hitungan gajinya mau ya. Iya. Oh, betul. Interminate. Nah, sampean ngomong RP finish kurang 1 bulan. Ngomong ngono lebih ya terusan penjelasannya. Coba diputer meneh. Yo Mas Andro. Lawang gini. Awal-awal Mas adikku kurang saulan. Nah, Kalau saulan malah kurang saulan dari apa ini lah kan? Tak pikir kurang saulan dari finish lah. orang adikku kurang karena tekok gaji lo adikku sih setahun nah tiba-tiba kurang karena kurang setengah bulan Interminate. Interminate terus itu kurang ngopi Iya lah ora sampean tukokno kopi kok. lama Mbak Yuli wis ngomong ate ngopi sik jare tak pikir tak telepon ya wis ngopi ya Loh kan Mbak Yuli, saya ini kan belum. Ya interminate itu wis beres fix. Surat interminate. oke Golek majikan ate golek majikan nang ndi? Golek majikan rene, golek majikan rono kena. Kono kene kena, kene yo kena. kono iku ndi Kono yo nang Kamsung Road. Ocean Road Kono yo omahku. oh lah iya ngare kono ngare iso di kono nek arep kono Ya kono kene kan ya panggah ngarepku. Konone ndi omahku, kene ndi omahku. Artine rono rene kok nang omahku, ngono lho. Ngerti enggak? Lho lha piye? Oke? Oke, matur suwun ya Mas. Siap. Wis paham kudu jauh surat interminate. Yo, interminate. Berarti itu metu kan hari itu juga di surat pas tiket pesawat itu tanggal 23 kan tiket pesawat apa terbang. Isu itu tidak surat berarti itu data isu itu juga kirim nang imigrasi surat itu Mas. Ya boleh ke imigrasi, boleh di posno, boleh di fax, boleh di email. Lah nek arep nang bandara lere nang bandara ya sidot lere nang imigrasi lah ya telat. Ngono lho, Mbak. Enggak, maksudnya kan aku senang sini aku sembantu ngirim nom maksudnya. Iya Surat karena interminate itu mah. ya terserah sampean. Pokoknya iso di posno, iso di email, iso di fax, iso diterno dhewe terserah. Pokoknya nyampe ke imigrasi. Harus dikirim nek sendiri Wajib itu wajib. Oh, oke ya itu aku sih nggak paham.
Gak paham tak baleni neh, piye? Tak tak Enggak dibaleni neh kuwi kurang tak ulan. tak Aku baleni yang ngelontok aku ben ngrungokno sampean. tak baleni swidak jaran. Apa 20 jaran? Enggak capok curhatku teko iki urung prei untuk aku. Oke. Oke. Makasih ya Mas ya, Ye. sehat-sehat. Siap. Sehat Mbak Yuli. Salam Mbak Oke, Yuli. siap. Matur, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktor guru ngopi guys. Faktor guru ngopi guys. Rada benteot setahun finish nah jadi bingung. Makanya dikopeni dhisik. Tetap semangat semuanya. Keep stay tune my YouTube channel and the next video. Bye bye.